Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu seperti pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Hati kami rindu untuk dipenuhi akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menjalani kehidupan kami di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, membukakan hati kami, memimpin kami, untuk kami konsentrasi dan fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang seorang tokoh yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, yaitu tentang Stefanus, saudara. Dan tema hari ini yaitu Stefanus setia sampai mati. Baik saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-60, saudara. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kita membaca kembali dari ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Baik. 3, 2, 1. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang tokoh Kristen, yaitu Dietrich Bonhoeffer, saudara. Saudara, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, dia pernah menulis sebuah buku yang cukup terkenal, yaitu The Cost of Discipleship. Nah, saudara, ini adalah sebuah karya yang klasik. Sebuah karya yang klasik tentang pemikiran Kristen di dalamnya. Nah saudara, di dalam buku ini dibahas tentang pentingnya saudara, yaitu membayar harga untuk mengikut Kristus. Dengan tekun memikul salib. Nah saudara, latar belakang daripada buku ini adalah masa pemerintahan Hitler pada waktu itu. Ketika Hitler dengan Nazinya, rejim Nazi, itu berkuasa. Partai Nazi pada waktu itu di Jerman yang dengan begitu kejam saudara menekan gereja-gereja pada waktu itu. Setiap gereja-gereja, setiap orang Kristen yang menentang dia itu dihabisi saudara. Nah saudara, nilai buku ini semakin berharga tatkala ketika Dietrich Bonhoeffer harus membayar mahal saudara kesaksian imannya dengan nyawanya sendiri. Saudara, pada akhirnya Dietrich Bonhoeffer dia digantung, dihukum mati oleh Hitler dengan tegas. Dia menentang rejim Hitler yang fasis. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dietrich Bonhoeffer dia benar-benar menggenapi apa yang ditulis di dalam bukunya, saudara. Namun tanpa sedikit pun kegentaran dia di dalam hatinya. Bahkan hal ini terakhir dilakukan Bonhoeffer ketika dia menghadapi yang namanya kematiannya. Dan dia berdoa saudara di bawah tiang gantungnya dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Nah saudara, ini Dietrich Bonhoeffer. Saudara, Ludwig Ingwer Nommensen. Saudara,
Kalau kita bagi orang Sumatera Utara, khususnya bagi mereka yang tinggal di tanah Batak, saudara, tentu tahu nama ini. Walaupun tidak pernah bertemu dengan orang ini, yaitu Nommensen, saudara. Boleh dikatakan bahwa Nommensen ini memberikan satu dampak yang begitu besar, khususnya di tanah Batak, yaitu di daerah Sumatera Utara. Nah, saudara, dari hasil pelayanan daripada Nommensen, kita melihat bahwa ada 180.000 anggota jemaat yang berada di dalam gereja. Dan di masa pelayanan dia ada 510 sekolah, saudara. Dan kemudian 32.700 murid dengan 788 pengkhotbah dengan 2.200 penatua dan kemudian 34 pendeta. Saudara, ini Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, saudara, ini adalah, ya kita panggil dia adalah Gedi, saudara. Ya, ini adalah John Gedi. Nah, saudara, John Gedi ini dia melayani di Aneityum di Kepulauan Pasifik. Nah, saudara, sangat menarik sekali, saudara, ketika kita membaca daripada riwayat pelayanan daripada John Gedi ini, saudara, di dalam akhir pelayanannya, saudara, di tempat di mana dia melayani, itu terdapat sebuah tugu yang mengatakan begini. Ketika ia datang pada tahun 1846, belum ada orang Kristen. Tetapi ketika ia pergi pada tahun 1872, tidak ada lagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah John Gedi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari ketiga tokoh ini, Dietrich Bonhoeffer, Nommensen, bahkan John Gedi ini, saudara, kita melihat, saudara, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka di dalam pelayanan, di dalam panggilan mereka berani, saudara, mempertahankan iman mereka, walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa Nommensen meninggalnya tidak seperti yang terjadi dengan kehidupan Dietrich Bonhoeffer. Bahkan John Gedi sendiri pun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, hari ini kita belajar tentang Stefanus di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7. Saudara, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, bahkan di akhir daripada pasalnya yang ke-6, saudara, itu bercerita tentang Stefanus, dan kemudian, saudara, sampai kepada pasalnya yang ke-7, sampai dengan ayatnya yang ke-60 yang tadi kita baca, saudara, kita menemukan begitu banyak di dalam perjalanan kehidupan daripada Stefanus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Saudara, Stefanus, kalau kita melihat dari namanya ini, saudara tahu arti namanya? Ada yang tahu, saudara? Dari kata Yunani, yaitu Stefanos. Arti kata nama ini adalah mahkota. Mahkota, saudara. Saudara, ketika kita menyanyikan pujian tadi, ada satu kata di situ, yaitu mahkota kehidupan, yang didapatkan dari akhir pelayanan daripada seorang anak Tuhan yang berani mempertahankan imannya walaupun sampai kepada kematian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Stefanus, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan Stefanus, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, dari pasal yang di akhir pasal 6 sampai di awal pasalnya yang ke-7, saudara, maka kita sedikit tahu banyak siapa sesungguhnya Stefanus ini. Stefanus ini adalah satu dari 7 diaken yang dipilih pada waktu itu di gereja mula-mula.
Dan kemudian dikatakan juga saudara bahwa Stefanus ini juga adalah seorang anak Tuhan yang penuh dengan iman dan juga dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan bahwa Stefanus ini juga punya karunia dan kuasa saudara. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan Stefanus ini adalah sebagai pengkhotbah, apologet, pembela agama Kristen yang sangat terbuka, sangat terkemuka saudara. Dari mana kita bisa mengetahuinya saudara? Saudara, ketika kita membaca saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-7 ini, dari awal saudara, kita melihat bagaimana Stefanus berargumentasi ketika dia ada di mahkamah agama Yahudi. Stefanus berargumentasi dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara, di dalam khotbahnya, di dalam pembelaan Stefanus di hadapan mahkamah agama Yahudi, saudara, dia menyimpulkan, saudara, ada dua hal yang sangat penting yang dia simpulkan di dalam argumentasi dia dengan mahkamah Yahudi pada waktu, agama Yahudi pada waktu itu. Yang pertama saudara, di dalam argumentasi itu, yaitu adanya bait suci itu tidak menjamin orang Israel beribadah kepada Tuhan. Saudara, adanya bait suci tidak menjamin orang Israel beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, para bapa leluhur mereka, saudara, tidak mempunyai bait suci di dalam penggembaraan mereka, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, di dalam argumentasi itu dengan mahkamah agama Yahudi, dia mengatakan bahwa bangsa Israel sejak zaman Musa di dalam perjanjian lama, saudara, selalu memberontak kepada Tuhan dan menentang utusan-utusannya, nabi-nabi pada waktu itu, ya, yang berpuncak pada penentangan mereka terhadap Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, salibkan dia, saudara. Di situ puncaknya, saudara. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia membela. Dia bukan membela dirinya, tetapi dia membela, saudara, imannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, itulah sebabnya, saudara, mengapa Stefanus mengecam keras sikap mereka tersebut dengan menuduh mereka sebagai apa dikatakan di dalam Kisah 7 ayat 51 sampai dengan ayat yang 53 dikatakan, orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, dan mereka selalu menentang Roh Kudus. Itu yang dikatakan Stefanus di dalam mahkamah agama Yahudi, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Saudara, seringkali kita bertanya satu hal, saudara. Banyak orang yang bertanya, pertanyaannya seperti ini: mengapa Tuhan tidak melindungi hambanya Stefanus dari kekejaman orang-orang yang melemparinya hingga mati pada waktu itu? Saudara, bisakah Tuhan meluputkan Stefanus pada waktu itu? Bisa, saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk kita melihat satu tokoh, saudara, yang pernah dicatat di dalam sejarah Bapak Gereja, yaitu Polikarpus. Saudara, Polikarpus dikatakan pada waktu itu, saudara, dia ditangkap oleh pihak Romawi pada waktu itu. Nah, saudara, pada waktu itu
gubernur Romawi yang berkuasa pada waktu itu, dia hanya berkata begini. Dia bertanya kepada Polikarpus, Polikarpus, cuman cukup kamu berkata Tuhan Kaisar. Kaisar itu Tuhan. Dan kamu hanya mempersembahkan persembahan kemenyan saja. Itu sudah cukup. Dan kamu tidak perlu dihukum mati. Saudara, apa yang dilakukan oleh Polikarpus pada waktu itu? Saudara, Polikarpus dia berdiri dengan tegar dan ia mengatakan kalimat terakhirnya yang sangat terkenal sekali. Dia berkata begini, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci dia yang telah menyelamatkanku? Saudara, 86 tahun saudara di dalam hidupnya Polikarpus, Kristus menyatakan kasihnya kepada dia. Sudah 86 tahun. Masakan saat ini saya harus menyangkali dia? Saudara, kita tahu akhir cerita ini. Di mana Polikarpus kemudian dibakar hidup-hidup. Nah saudara, apakah dia mati? Polikarpus mati nggak saudara ketika dia dibakar hidup-hidup? Saudara, ketika ada di tiang gantung dia dibakar saudara. Di tengah-tengah ketika tiang gantung itu berdiri, di sekelilingnya itu dikelilingi oleh api saudara. Dia tidak terbakar sama sekali. Nah saudara, ketika melihat kenapa dia ini tidak terbakar, orang ini yang tergantung di atas kayu ini yang sedang dibakar tapi tidak terbakar saudara. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Romawi pada waktu itu, tentara Romawi? Mereka menusuk Polikarpus dan kemudian darahnya keluar dari tubuhnya. Dikatakan, nah ini disaksikan saudara, dicatat di dalam sejarah bahwa darah yang keluar dari tubuhnya itu mematikan api-api yang ada di sekelilingnya. Walaupun pada akhirnya nanti dia pun mati saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat saudara, di dalam sejarah, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang rela mempertahankan hidupnya, imannya, walaupun sampai kepada mereka harus mati. Saudara, kematian orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kenapa saudara? Karena kematian mereka itu memberikan satu dampak yang besar bagi orang lain. Ketika mereka meninggal dunia, saudara, sampai hari ini nama mereka, teladan mereka, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka pertahankan sampai di akhir kehidupan mereka, itu masih dicatat di dalam sejarah dan diingat oleh orang-orang Kristen, orang percaya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Stefanus. Saudara, ketika Stefanus berargumentasi ketika dia sedang ada di dalam mahkamah agama Yahudi, saudara. Walaupun ketika kita membaca bagian ini di dalam Kisah 7 yang tadi sudah kita baca, toh akhirnya dia kemudian dirajam sampai mati. Saudara, Stefanus berani mempertahankan imannya sampai kepada kematian. Tetapi yang menarik saudara, ketika kita belajar dari Stefanus yang begitu setia sampai mati di dalam hidupnya mempertahankan imannya, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar dua hal saudara. Dua hal yang sangat penting sekali saudara. Ketika menghadapi kematiannya, saudara, mereka memberikan satu dampak bagi perkembangan sejarah gereja
sampai hari ini. Saudara, hal yang pertama, kematian Stefanus membuat perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik ke berbagai wilayah itu tergenapi. Saudara, ketika kita membaca kisah para rasul pasalnya yang pertama, di situ dikatakan sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia berkata apa? Mari kita buka, saudara. Kisah 1 ayat yang ke-8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat, saudara, kematian Stefanus ini menggenapi apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan itu pun dicatat di dalam Matius pasalnya yang ke-28, yang kita kenal dengan amanat agung, saudara. Untuk pergi memberitakan, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, supaya mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Stefanus ini, saudara, menimbulkan masa aniaya yang begitu besar. Penganiayaan besar sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hal ini membuat semua anggota jemaat mula-mula, kecuali rasul-rasul, pada waktu itu mereka terpaksa, saudara, meninggalkan Yerusalem pada waktu itu, dan kemudian mereka tersebar di seluruh Yudea, Samaria, bahkan mereka pergi, saudara, sampai kepada Antioquia. Nah, saudara, di mana mereka mendirikan gereja non-Kristen pertama di dunia, yang kelak menjadi pusat misi sedunia yang membawa kabar baik hingga ke ujung bumi, dengan Rasul Paulus sebagai penginjil utamanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat, saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan daripada Stefanus yang memberikan dampak bagi pelayanan penginjilan. Saudara, kita melihat ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan agar mereka membawa kabar baik ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan saudara, apa yang dikatakan ini benarlah yang disaksikan oleh Tertullianus 1150 sampai 220 Masehi, saudara. Seorang bapak gereja, dia mengatakan begini: darah para martir adalah benih bagi gereja. Darah para martir yang ditumpahkan, yang dicurahkan, ini adalah cikal bakal benih bagi gereja sampai hari ini. Luar biasa, saudara. Pengorbanan mereka, pengorbanan Stefanus, bahkan tokoh-tokoh yang lain, saudara, itu tidak sia-sia. Dan yang kedua, saudara, kematian Stefanus melahirkan seorang pemimpin gereja, salah satu pemimpin Kristen terbesar sepanjang sejarah. Siapa? Yaitu Rasul Paulus. Saudara, sebelumnya adalah Saulus. Sebelum dia namanya menjadi Paulus. Adalah salah satu orang yang berperan di dalam kematian Stefanus. Saudara, Alkitab mencatat ketika Stefanus dianiaya, ketika Stefanus dilempari, dirajam, ada Saulus di situ, ada Paulus. Ada, saudara. Dia menyaksikan itu, saudara. Dia menyaksikan bagaimana pada waktu itu Stefanus diperlakukan seperti itu, saudara. Nah, saudara, namun kematian Stefanus tersebut rupanya
itu memberikan suatu kesan yang mendalam bagi Saulus itu, yang kemudian menjadi Paulus itu secara pribadi. Seperti yang disaksikannya sendiri saudara di kemudiannya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-20. Bisa ditampilkan Pak Anwar? Kisah 22 ayatnya yang ke-20. Tetapi bukan ini. Dan ketika darah Stefanus dikatakan, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Nah, saudara, boleh dikatakan bahwa kematian Stefanus inilah yang menjadi salah satu penyebab pertobatan daripada Rasul Paulus. Saudara, Paulus kita tahu seorang yang sangat-sangat di kemudian itu berkuasa, saudara. Bahkan dia begitu benci sekali dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan Alkitab mencatat dia ini salah satu yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara. Dia yang memburu orang-orang Kristen kemanapun orang-orang Kristen. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saudara, ketika saya memikirkan ini, saudara, ini seperti sebuah rangkaian. Sebuah rangkaian, saudara, benang merah, sebuah cerita atau sinetron ya, yang bersambung. Bagaimana akhirnya ketika Paulus, yaitu Saulus, dan kemudian di dalam perjalanan dia ke Damsyik, Tuhan menangkap dia, saudara. Apa yang terjadi dengan dia? Tuhan membutakan matanya pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya nantinya dia dapat melihat kembali. Nah, saudara, ketika di dalam perjalanan itu dia mengalami yang namanya satu titik balik, yaitu turning point di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu rasul yang terbesar yang dicatat oleh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Saudara, begitu banyak, saudara, di dalam perjanjian lama surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara, ketika dia dalam perjalanan pelayanannya, saudara. Saudara, semua ini apa? Dampak daripada pengalaman yang dia saksikan dari kehidupan Stefanus, yang membuat dia, saudara, akhirnya tentu ada kegelisahan di dalam hatinya. Nah, disitulah Tuhan menangkap dia, Tuhan memakai hidupnya, dan kemudian Paulus ini menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kehidupan seorang Kristen haruslah menjadi kehidupan yang berdampak bagi banyak orang lain. Hendaknya kita punya prinsip seperti Rasul Paulus, yaitu hidup yang berbuah selama ada di dalam dunia ini, saudara. Hidup yang berbuah yang memberikan dampak selama ada di dalam dunia ini. Saudara, hidup ini bukan berbicara tentang panjang, seberapa daripada hidup kita, singkat atau lamanya, saudara. Tetapi hidup ini berbicara apakah hidup kita memberikan satu dampak, memberikan satu pengaruh yang positif bagi kehidupan kekristenan, bagi orang lain, melalui iman kita, melalui kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang bermakna adalah ketika kita memberi dampak bagi orang lain, ketika hidup atau ketika kita sudah mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat, saudara, ketika kita menyaksikan di dalam kekristenan begitu banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya walaupun mereka harus mati secara martir, mengorbankan nyawa mereka, saudara, mereka dicatat sebagai orang-orang yang memberikan pengaruh besar bagi kekristenan hingga
hari ini. Saudara, apa yang tadi saya kemukakan di awal itu cuma hanya beberapa segelintir, saudara. Masih begitu banyak, saudara, anak-anak Tuhan yang jika mau kita telusuri begitu banyak mereka yang begitu berani mempertahankan iman mereka. Saudara, Hudson Taylor di China. Begitu luar biasa, saudara, ketika dia 50 tahun lebih dia melayani di sana. Bahkan dia bukan hanya melayani di desa-desa sekitar di China, bahkan sampai kepada pedalaman-pedalaman. Bahkan sampai dia ketika mati, saudara, mayatnya itu diperebutkan untuk dimakamkan di sana, atau itu David Livingstone termasuk dari Inggris yang melayani. Saudara, David Livingstone ketika dia melayani di Afrika, saudara, ketika dia sampai di akhir daripada hidup dan bahkan dia mati pada waktu itu, jasadnya mau dikuburkan di sini atau dibawa balik, saudara. Kenapa sampai begitu orang dalam tanda kutip udah biarkan saja ini dikubur di sini? Tidak, ini harus dibawa ke sana untuk dikubur. Saudara, karena apa? Karena mereka memberikan satu dampak yang besar bagi kekristenan, bagi orang-orang yang belum percaya pada waktu itu, di mana ketika mereka melayani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan Stefanus pun itu memberikan satu dampak yang besar. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, saudara, boleh dikatakan pasal ini pun termasuk yang paling banyak berbicara tentang Stefanus itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, saudara. Pertanyaan pun itu dibagi diri saya secara pribadi. Apakah berani, saudara, mempertahankan iman kita sampai kepada kesudahan di dalam akhir hidup kita? Sekali lagi saya mengatakan, saudara, hidup ini bukan bicara soal panjang atau pendeknya. Kapanpun, anytime pun, saudara, kita bisa dipanggil Tuhan. Tetapi saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, apakah kehidupan kita sampai hari ini adalah kehidupan yang memberikan satu dampak yang besar bagi kekristenan di sekitar kita, saudara. Kita tidak usah berbicara di seluruh dunia. Kita berbicara di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di mana kita ditempatkan, saudara. Apakah kehidupan kita sudah memberikan satu dampak yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita? Nah, saudara, kematian Stefanus, seorang martir yang mempertahankan imannya setia sampai mati, hari ini, saudara, itu masih tetap menjadi satu teladan yang luar biasa bagi kita. Bahkan apa yang terjadi dengan Stefanus pun mungkin, saudara, diikuti oleh anak-anak Tuhan yang lain, orang-orang Kristen yang melayani dimanapun, saudara. Ketika mereka terpanggil, ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka mempertahankan iman mereka sampai ke kesudahannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah memang, betul. Tapi disitulah, saudara, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyertai daripada setiap anak-anak Tuhan yang setia, taat kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari dari Stefanus ini, saudara, mengingatkan kembali kepada kita iman kita kepada Tuhan. Sampai kepada satu titik ketika kita diperhadapkan kepada situasi
Saya ingin mengatakan, situasi kita pun belum tentu sama seperti yang dialami oleh Stefanus. Situasi kita pun belum tentu sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Situasi kita pun belum tentu sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Petrus, saudara. Oleh rasul-rasul yang lain. Tetapi hari ini kita diperhadapkan. Iman kita, kepercayaan kita, pegangan kita. Beranikah kita mempertahankan itu sampai kepada akhir daripada kehidupan kita? Kiranya apa yang kita pelajari hari ini, saudara, dari seorang tokoh yaitu Stefanus ini, boleh terus mendorong kita untuk kita berani, saudara. Apapun konsekuensi, resiko apapun, kita berani untuk mempertahankannya demi Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, bagi saudara dan juga bagi saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami belajar dari sosok tokoh yaitu Stefanus. Tuhan, Stefanus ini mengingatkan kepada kami perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Mungkin akhir hidup kami tidak sama seperti Stefanus. Mungkin akhir hidup kami tidak sama seperti Rasul Paulus. Mungkin akhir hidup kami tidak sama dengan tokoh-tokoh Kristen lain yang sudah terlebih dahulu menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami di tengah-tengah dunia ini ketika kami hidup, ketika Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Tentu banyak hal, tantangan, rintangan yang akan kami hadapi, khususnya iman kami. Tetapi biarlah semua ini tidak melunturkan semangat iman kami, untuk kami tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, biarlah melalui firman Tuhan ini menolong kami untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan mereka yang sudah menjadi martir bagi kekristenan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.